Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alfi Nursolihah. Nomor induk mahasiswa 9335024220. Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Usul Fikih. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang maqasid al-syariah. Untuk yang pertama, pengertian maqasid al-syariah. Kata maqasid menurut Al-Masjur, kata ini secara bahasa dapat berarti istiqomah al-thoriq atau keteguhan pada satu jalan, dan al-i'timad yakni suatu yang menjadi tumpuan. Misalnya, Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Adapun kata syariah secara bahasa berarti tempat, tumbuh, dan sumber mata air. Nah, maknanya bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Dengan demikian, maqasid al-syariah secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun syarat yang ditentukannya maqasid al-syariah, yakni 1. Tetap, sabit, yaitu dalam hal hakikat, maknanya atau prasangka yang dekat dengan kepastian arti. Kedua, jelas atau zahir, yakni tanpa adanya pertentangan di kalangan fuqaha mengenai pengkhususan. Kemudian yang ketiga, kuat atau mudzabit, yakni maknanya memiliki kekuatan atau membatasi selain yang diragukan kepadanya, sekiranya tidak memperbolehkannya atau tidak menguranginya daripadanya. Kemudian yang terakhir, yaitu nomor 4, umum atau mutarid, yakni sekiranya makna bisa berubah berdasarkan perubahan waktu dan ruang. Adapun macam-macam maqasid al-syariah menurut Imam Al-Syatibi. Pertama, memelihara agama, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan yang meninggalkannya. Kedua, memelihara diri, yaitu larangan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, larangan menghina, dan kewajiban menjaga diri. Yang ketiga, memelihara keturunan dan kehormatan, seperti aturan-aturan tentang pernikahan, larangan perzinaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, memelihara harta, yaitu larangan mencuri,
dan menghasap harta orang. Kemudian yang kelima, memelihara akal, termasuk di dalamnya larangan meminum minuman keras dan kewajiban menuntut ilmu. Guna mewujudkan kemaslahatan umat, menurut Asy-Syatibi terbagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan daruriyah. Kebutuhan daruriyah adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Menurut Asy-Syatibi, ada 5 yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, dan kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukannya alasan pembentukannya yang tidak lain ialah untuk memelihara 5 pokok ini. Kemudian yang kedua, kebutuhan haziat, ialah kebutuhan sekunder, di mana bila mana tidak terpenuhi, tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu dengan adanya hukum ruksyah atau keringanan seperti yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Kemudian yang terakhir, kebutuhan tasniyat. Yakni kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok kebutuhan primer dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti dikemukakan Al-Shatibi, hal-hal yang merupakan kepanutan menurut adat dan istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang dan oleh mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadat, muamalat, uqubat, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tashiniyat. Sekian, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.